TKI ya kan, dia di Hong Kong posisinya TKW gitu ya kan, di Hong Kong diamond sampai resign, dan resign nggak pulang karena diamond. Karena dia mau prospek teman-teman yang TKI lain gitu, dia nggak pulang lagi, dia resign di sana, tetap tinggal di Hong Kong gitu. Jadi dia prospek itu sebelum pandemi, ada kisah seperti itu bahkan. Sebenarnya kan apa sih yang hari ini teman-teman kita butuhkan, Indonesia lah butuhkan apa sih? Harapan. Itulah kenapa robot trading, itulah kenapa Indra Kents, Doni Salmanan laku banget. Kenapa? Karena mereka memberikan harapan. Walaupun palsu. Iya kan? Kenapa sih itu sampai ditangkap? Walaupun dia bilang, kan saya tidak maksa, kan saya tidak gini-gini, tidak menipu langsung, orang mau sendiri. Kenapa dia ditangkap? Karena dia menebar harapan. Iya dong. Coba dia diem-diem aja. Dia nggak, wah kayak Doni kan ngeri Doni Pak. Lampu merah naik motor gede, nih PPKM. Wih gila. Bagi orang, wah gila ini orang nih pahlawan nih ya kan. Langsung bandingin, pemerintah aja nggak bagi-bagi duit. Terus dia cerita cara dia trading, ternyata kan jadi online. Orang ngikut ya kan, orang ngikut. Kenapa sih bisa banyak banget terjebak, banyak banget yang kayak gitu viral? Karena orang butuh harapan. Dan tadi bagaimana kita bisa mulai adalah satu dengan selalu dimulai dengan mindset dulu. Melihat harapan nggak di bisnis ini? Ketika kita melihat harapan, kita kerjain sampai jadilah harapan itu sendiri. Dan kita selama ini ya kan HWI, kita MLM ya, tapi kita sudah 12 tahun hari ini, ada gak satu pun yang teriak gitu di sosmed. Orang kan kalau kesel teriak Pak. Benar. Kalau dirugikan teriak gitu. Kenapa sih Indra Kents dan Doni ini bisa sampai ketangkep dimiskinkan begitu? Karena orang teriak. Ya kan, kayak gila loh ratusan juta, terus mereka foya-foya, mereka kaya gitu. Jadi mulai diungkit gitu. HWI ada gak? Satu pun gak ada. Karena kita gak rugiin siapa-siapa. Gabung HWI dengan produk. Ya kan? Nah itu kita mulai dari sana. Kita lihat ini sebagai sebuah harapan ya. Harapan untuk apa? Karena setiap orang sudah pasti punya keinginan untuk hidup lebih baik. Nggak ada lah orang yang mungkin dia cuma di mulut gitu. Ya nikmati sajalah gitu ya kan. Gini-gini nggak apa-apa. Itu mungkin di mulut orang gitu. Hatinya miris Pak pasti. Kalau pernah susah tahu lah. Kemirisan orang miskin tuh kayak apa. Benar Pak. Bener ya? Iya. Maksudnya kalau lagi biasa-biasa sih oke lah, tapi ketika anak sakit nggak ada duit, anak sekolah nggak ada duit, ya kan? Oke sekolahnya gratis, beli buku nggak ada duit, coba. Besok makan apa nggak tahu, anak nangis kelaparan, itu miris banget, betul ya? Walaupun mungkin kadang-kadang ada kondisi, ya lagi happy juga gitu. Orang miskin bukan nggak bisa happy, bukan, bisa happy, bisa bahagia, bisa kumpul, bisa seneng gitu, bisa gitu. Karena happy itu tidak berhubungan dengan kaya miskin. Ya kan, nggak ada duit, ngumpul, minum kopi 3.000 gitu ya. Sepanjang malam, ngobrol, main kartu, main catur, seneng. Tapi habis itu, ya kan, nah makanya semua orang dasarnya saya yakin memang mau perubahan hidup gitu, mau hidup yang lebih baik, pasti. Cuma mereka belum tahu di mana. Ngapain nih gue nih? Caranya gimana nih, nggak tahu. Yang tadi saya bilang, kembali lagi, kenapa itu semua tiba-tiba kan banyak banget afiliator kan? Banyak banget loh. Orang bener kaya. Yang membuat saya itu insecure juga gitu. Saya mikir gila nih, gue di HW 9 tahun cuma 1 Ferrari-nya. Banyak ya? Iya kan? Saya di HW 9-10 tahun loh. Cuma 1 Ferrari saya. Nah itu mereka 2 tahun loh. 2 tahun. Gila. Iya kan? Gila. Beli Tesla, beli Lamborghini, beli apalagi itu macam-macam. Uang dibagi-bagi ya? Terus rumahnya gede banget. Saya rumah sampai hari ini masih nyicil nih. Ada sih rumah gitu ya kan, bagus sih, lagi beli rumah yang gede sih, tapi kan masih proses nih ceritanya. Ya udah cash, ya kan? iPhone saja iPhone 12 belum ganti nih, ini 13 dilempar. Tapi kan itu kan ngerti maksudnya? Iya. Tapi kan nipu ternyata. Jadi kita sebenarnya dengan kejadian ini sih bagus ya, artinya tidak ada sesuatu instan. Sesuatu berproses. Seperti yang Pak Markman alami, saya alami, Pak Minca alami. Ya kan, itu kita berproses dari nol, dari untung recehan puluhan ribu, belajar bikin konten, belajar kreatif, ya kan. Nah terus mulai ajak orang gitu. Nah sebenarnya kuncinya di situ, di mindset dulu. Kita melihat ini sebagai harapan nggak, peluang nggak.
Makanya kan kita suka apa ya, suka bercanda, bukan bercanda sih, bener, tapi kan kita bilang HW itu adalah harapan warga Indonesia, kan pas tuh. Nah, sebagai harapan nggak lihatnya? Kalau lihatnya sebagai harapan, itu saatnya awal. Karena ketika kita sudah melihat harapan, orang akan kerjain. Kenapa orang rela pinjol, rela gadaikan BPKB motor, rela gadaikan BPKB mobil, sedangkan join HW kadang-kadang 138.000 dapat HWIC, nggak ada duit katanya. Tapi trading modal $1.000, pinjam orang berani dia. Kenapa? Karena orang ada harapan. Nah, berdasarkan apa yang saya sampaikan ini, pertama kita harapan, kita buktikan benar gak jualnya laku, benar gak bisa dapat duit, dan saya percaya teman-teman tetap bisa lakukan. Saya pribadi pun lakukan. Saya bulan lalu, anak saya kan baru lahir ya, baru lahir di tanggal 2 Februari kemarin ya kan. Dan saya 1 bulan benar-benar ini baru keluar rumah nih, sekali keluar rumah langsung kemana-mana. Langsung ke Semarang, ke Jogja ya kan, langsung ketemu tim semua ya kan. Karena saya takut lah kan Omikron lagi banyak, takut kalau anak bayi kena. Dan saya pikir juga saya mesti tunggu anak saya 40 hari deh. Minimal lebih kuat gitu kan, udah ada imunnya, baru saya tanda kutip bandel gitu ya kan. Ya. Jadi saya sepanjang di rumah main di online, saya banyak waktu di rumah dong, walaupun saya bantu urus anak segala macam, tetap banyak waktu di rumah, banyak waktu kosong. Saya mencoba kreatif di online. Mikir gimana caranya jualan ya kan, saya japri orang, saya chatting orang, saya bikin konten, belajar. Hasilnya saya bisa 3.000 poin bulan lalu. Di tengah-tengah kesibukan saya masih meeting, saya ada meeting sama kalian ya bulan lalu ya. Masih meeting dengan banyak tim lain, saya masih closing 3 member. Ya, 2 MS, 1 reguler. Dan saya masih bisa jualan sendiri, itu hampir 3.000 poin. Artinya kan kalau kita mau kreatif di dunia online ini, kita harus jualan. Kita mau coba gitu, itu bisa jualan. Dan ini sebenarnya membuka harapan bagi banyak orang, bagi semua orang. Kenapa sih bilang? Contoh, kalau zaman dulu, kalau kita ngomongin offline, zaman dulu misalnya saya orang miskin, teman saya miskin juga gak? Iya dong. Harusnya kan begitu kan? Saya susah nih, teman saya susah, pasti susah dong. Kalau teman saya susah, saya bisa jualan ke teman-teman yang susah gak? Gak bisa dong. Orang ya teman susah semua gitu ya kan. Ngomong kasarnya kopi aja diecer gitu kan, ngomong kasarnya begitu. Gitu kan? Masa beli CMP gitu. Masa beli CMP kan gitu kan. Logikanya ngerti ya. Tapi ketika dunia digital online, masuk lewat TikTok, masuk lewat Instagram, masuk lewat Facebook, itu kita bisa jangkau siapa saja. Yang bukan teman kita ajakin bisnis. Kan susah, butuh duit kan, ayo gabung. Minimal lu coba dulu reseller jualan, niatin dulu, kita ngobrol. Gitu kan. Jualannya bisa ke banyak orang, dan orang nggak semua susah. Kebenaran lingkungan kita susah semua gitu ya kan. Kan biasa gitu ya. Nah, tapi kita bisa jualan ke yang ada duit. Mau TikTok tuh bagus. Hari ini saya saranin teman-teman itu kalau memang, tapi syaratnya satu, mau belajar dan mau mencoba kreatif, main TikTok. TikTok itu bisa menjangkaunya cepet. Dan 1 minggu posting lebih dari 10 video ya, itu bisa di kontak sama TikTok untuk bisa verified loh. Seminggu lebih dari 10 video. 10 seminggu 10. Videonya ya teman-teman usahain jualan. Mikir gitu. Memang kalau ditanya gimana kalau mau gampangnya doang, kan kalau gampangnya doang tinggal posting ya. Itu gampangnya doang tuh ya kan. Ada gambar posting caption, gambar posting caption. Ya bisa, tapi lambat kalau kita mau kreatif. Itu bisa bisa cepet. Nah itu yang memang tidak mudah. Tapi kalau memang kita niat sungguh-sungguh untuk berjuang, kan kenapa enggak? Saya kemarin coba bikin TikTok ya kan. Kalau TikTok saya itu saya ada bikin TikTok, nggak banyak sih, cuma 1 atau 2 video. Tapi dari video itu banyak responnya. Ada yang pesan, ada yang nanya, ada yang japri saya di WA gitu untuk beli WMP sama CMP gitu. Terus saya bikin konten di Instagram story ya kan. Terus saya posting di WA, saya japri orang, saya belaga salah chat. Nah itu kalau kita praktekin, itu dapat aja konsumen. Itu online-nya ya. Saya bicara ini karena bulan lalu saya full online di rumah doang. Kalau teman-teman sambil ada ketemu orang, sambil prospecting, sambil kenalan, itu bakal lebih cepat. Dan biasain ya kan, itu setiap hari kenalan sama orang baru. Biasa, jadikan kebiasaan. Caranya gampang kok, apalagi zaman sekarang. Ini gini caranya, contoh. Misalnya lagi di sini,
Misalnya mau kenalan sama yang tadi waiter atau pas mau bayar ya kan. Gampang banget. Pas bayar berapa? Mbak punya WA gak? Saya selalu naik gitu. Mbak punya WA gak? Boleh gak Mbak? Kalau misalnya saya mau pesan makanan, ya kan di sini kan enak makanannya, mau pesan makanan, tapi saya nggak pesan dulu melalui WA. Jadi nanti saya pesan melalui WA, nanti Mbak pesenin, Mbak bikinin, saya transfer uangnya. Waduh, ampasnya banyak juga. Jadi saya pesan dulu di WA, saya transfer uangnya, nanti udah siap, saya tinggal ambil, jadi saya nggak perlu tunggu. Boleh nggak saya minta WA-nya Mbak? Jadi saya bisa pesan dan nggak perlu nunggu. Dikasih nggak? Pasti. Pesan Gojek, kalau suka pesan Gojek, pesan GoSend kalau kita jualan Hawi kan sekarang GoSend. GoFood atau enggak? Ya kan? Atau enggak kita bayar baju. Lagi nggak usah bayar baju, lagi ke toko baju aja. Nggak usah beli. Kan kalau beli, waduh, duit lagi dong, ya kan? Nggak usah. Kesini juga bisa. Data menu kita bilang, Mbak, boleh gak minta WA-nya? Ya kan? Ini saya menunya udah saya lihat, sebenarnya cocok, ya kan? Nanti kalau misalnya saya mau, saya mungkin bisa ada pesan. Saya pesan dulu melalui WA, nanti saya transfer, nanti saya tinggal ambil. Boleh gak begitu? Nggak usah bayar itu. Ke toko baju sama ngomongnya. Lihat baju, Mbak punya WA gak? Boleh gak Mbak save WA saya? Nanti Mbak kalau di sini ada model baru, ada datang barang baru, fotoin. Ya kan? Jadi nanti saya juga bisa datang ke toko atau saya bisa bayar dulu transfer. Nanti saya minta teman saya atau kurir saya ambil. Bisa gak? Ya, bisa. Ke pasar lagi jual ikan gitu, ya kan? Nggak usah beli, nggak apa-apa. Ya kalau beli boleh juga gitu ya, sekalian beli kan. Tapi kalau nggak beli nggak apa-apa. Kita lihat-lihat, ingat jangan langsung samperin langsung ngomong. Kita jangan cepet-cepet, sabar aja gitu kan. Kalau samperin langsung ngomong kan curiga juga dia ya kan. Kita lihat datanya berapa bang. Bang, saya boleh gak tukang ikan? Boleh gak minta WA-nya berapa? Save WA saya dong bang ya kan. Nanti jadi kalau misalnya abang pagi-pagi ada barang yang seger bagus, fotoin saya. Nanti saya bilang ke ibu saya bilang ke istri saya, ya kan. Nanti kalau mau lagi pengen makan ikan, pengen makan seafood, ya kan. Nanti saya WA abang, nanti saya transfer, nanti saya ambil. Boleh gak? Dikasih gak? Pasti. Pesan Gojek, pesan GoFood, ya kan. Dia mendatang kan? Kita chat. Kan sekarang di Gojek nggak ada nomor handphone abangnya. Kita chat. Ya bang, sudah aplikasi ya kan. Hati-hati abang di jalan. Nah, habis itu kita chat lagi. Bang, ngomong-ngomong, by the way, ya kan. Abang atau teman abang yang Gojek lain ada mau gak kalau jadi kurir pribadi all shop? Ya kan? Ini belum pasti sih. Ya. Kemungkinan teman saya atau mungkin saya mau nih butuh buat antar-antar barang, ya kan. Nanti kalau shop saya makin rame, saya butuh nih untuk antar-antar barang kurir pribadi. Kalau mau, abang save WA saya ya. Kita kasih WA-nya di chat Gojek. Ini ya kan. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Makasih abang, nanti makanannya taruh di depan rumah aja. Nanti kita chat di WA lagi lanjut kalau abang atau teman abang siapa tuh ada yang ada mau jadi kurir pribadi. Karena banyak Gojek juga mau jadi kurir pribadi. Memang mungkin nggak segede Gojek ya. Nggak semahal itu, tapi kan kalau banyak lumayan. Tambahan ya. Jadi kita tawarin itu dan dia save nomor kita save nomor dia. Dapat kontak di WA. Ya kan? Kalau nggak ada kerjaan di rumah daripada nge-scrollin apa gitu ya kan. Mendingan kayak gitu. Berikan harapan ke dia. Kita bukan berikan harapan, untuk tambah kontak. Itu tambah kontak dulu, Bang. Belum berikan harapan, bukan. Nah, ketika udah tambah kontak, udah saling temenan di WA, baru kan bisa bangun silaturahmi. Baru kan bisa mulai ajak, baru bisa mulai kita posting di status, dia bisa lihat. Posting jualan, ya kan? Posting rekrut. Rekrut itu kan tidak mesti selalu posting bukti transfer. Memang bagus bukti transfer, bukan enggak gitu ya kan, itu sebagai bukti. Tapi kan enggak juga. Kita bisa posting di Facebook, posting di WA. Halo teman-teman, ya kan, ada gak sih di sini yang pengen dapat duit tambahan dari jualan online? Halo teman, hai gengs, misalnya gitu kan. Halo guys, ya kan. Berasa gak sih makanan pada naik harganya, ya kan? Tapi gaji belum naik nih, ya kan? Mau gak dapat uang tambahan? Mau gak dapat extra income? Mau gak ikutan jual online? Kata-kata kayak gitu kan bisa. Nah, supaya bisa orang tanya gitu. Kan bisa tuh kayak gitu.
gitu bang. Jadi abis dia kepancing kita japri, atau bisa juga dengan modus salah chat. Kan kalau abang Gojek ini tiba-tiba saya chat, halo Pak Warman, apa kabar? Aneh kan? Masa nih nggak kenal nggak apa kan, tadi cara kenalannya kayak tadi kan cuma minta tukeran kontak. Nggak mungkin dong tiba-tiba halo Pak apa kabar ya kan, sehat-sehat keluarga. Aneh banget sih, abang Gojek merasa ini aneh banget. Nah ada udang tuh. pura-pura salah chat. Ya. Salah chatnya gini, nama Warman ini kan banyak Ya. ya, bukan the one and only nih kan. Ya enggak kan, Warman itu bukan satu-satunya di Indonesia gitu ya kan, banyak. Irsandi juga banyak gitu, David banyak. Nggak mungkin kita bukan nama-namanya cuma satu. Mungkin kalau namanya apa ya, kopi gitu, orang namanya kopi gitu ya kan? Aneh dikit namanya gitu ya kan. Saya akan chat Pak Warman, saya bilang gini, Pak Warman, kemarin Vitamel jadinya 1 atau 2, ya kan? Saya lupa pesanannya, ya kan? Boleh nggak saya mau orderin nih, nanti malam ini saya mampirin ke rumahnya Pak Warman. Jadi transfernya mau cash atau mau jadi seolah-olah ada Warman lain yang mau beli Vitamel. Ini namanya modus. Ya, yang mau beli Vitamel, tapi kita lupa dia mau beli berapa Vitamel. Dan saya chat salah orang, bukan Warman ini tapi saya chatnya ke sini. Ketika saya chatnya langsung aja, jangan apa kabar enggak? Pak Warman, maaf ganggu, kemarin jadinya 1 atau 2 Vitamel ya, saya lupa nih ya kan. Catatannya di rumah, saya lagi mau beli di Stokis kebetulan ya kan, nanti malam saya antar. Ya. Kemarin dari transfer belum, kalau misalnya ambil 1 kita kayak soalnya pecat beneran ke Warman yang fiktif ini. Ketika Warman yang ini lagi kita chat begitu, dia bakal respon apa? Apa ya? Salah ya? Kirim. Iya maaf Pak Warman. Saya nggak pesen Vitamel. Iya. Kalau nggak salah ya paling gitu ya kan. Atau saya nggak pesen, ngaco nih gitu misalnya gitu kan. Kita balas, iya sorry Pak Warman. Sorry bang, saya salah kirim. Saya mau pesan ke namanya sama kebetulan sama Warman. Pak Warman yang saya sedang modusin, curiga gak? Curiga gak? Enggak. Karena nama Warman yang memang banyak. Ya. Dan memang double Irsandi ya banyak gitu. Ya nama orang Sunda apa aja sih gitu-gitu aja kan. Iya kan? Taufik, ya kan? Asep. Ya gitu-gitu aja, bener kan? Saya pulau banyak. Nah kalau nama anak sekarang tuh aneh-aneh. Iya benar. Anak sekarang. Nama anaknya siapa? Abizar. Siapa? Abizar. Nah itu enggak lah, Abi kan masih Abi. Ya kan? Anak apa siapa namanya? Fahri mah banyak. Anak Michel tuh ya kan, susah bener. Susah bener. Max Fun ya kan, usir apaan tuh ya kan. Nah jadi Max Freak. Jadi apa tadi saya bilang? Nah ketika itu, ingat polanya adalah salah chat. Sorry, salah chat. Tanya kabar, gimana Pak Arman, sehat? Ini Pak Arman yang Gojek kemarin kan? Iya sehat Pak, keluarga sehat-sehat ya, masih narik Gojek. Salah chat, minta maaf salah chat. Basa-basi, tanya kabar, singgung topik pekerjaan. Tanya, gimana Pak kemarin masih jadi Gojek? Gimana kerjaan? Aman, lancar? Singgung topik pekerjaan, sibuk di mana sekarang, kerja apa? Kemudian yang kelima, cerita masalah hari ini. Iya, gimana kerjaan? Iya sih, aman kan semua kan? Ya sekarang lagi pada susah ya, gitu ya kan? Lagi pada susah, barang-barang naik, kondisi belum normal, gitu ya kan? Kita bilang kayak gitu. Iya sama lah, gue juga sama bang, gitu ya kan? Gue juga sama Pak. Makanya sekarang nih lagi sambil jualan online, produk herbal. Itu yang tadi Vitamel itulah, itu ada calon konsumen mau beli, gitu ya kan? Jadinya lumayan kan kalau misalnya bisa untung 30-100 ribu per produk gitu kan ya, nama-nama uang makan bilang gitu ya kan, lumayan kan, kita bilang gitu. Iya sih. Nah abang main Facebook gak? Abang main TikTok gak? Abang main WA gak? Suka buka WA gak? Suka buka Instagram gak? Misalnya gitu, main sosmed gak? Main. Mau gak bang jadi reseller saya? Mau gak bang ikutan jualan bareng saya? Mau gak bang bisnis online bareng saya? Ketika dia terpancing, gimana tuh emang? Kita cerita, ya lumayan nih ya kan, saya juga baru mulai, saya juga ya sekitar selama pandemi inilah ya kan, di rumah aja saya mulai jualan online. Ketika dia terpancing, jangan langsung kita sikat.
Emang gimana tuh? Boleh sih, gimana sih, emang denger dulu gimana apa? Pokoknya dia mulai menunjukkan tanda-tanda pingin tahu. Udah mulai kepo ya. Iya, mulai kepo. Kita jangan langsung mau telan dia. Habis dia maju kita mundur. Ya Pak Warman, boleh. Sorry nih ya kan, saya sekarang lagi agak sibuk. Lagi mau urusan orderan bilang gitu ya kan, atau lagi urus anak lah apa agak sibuk nih sekarang ya kan. Agak sedikit jual mahal ya. Jual mahal dulu. Malam boleh saya telepon. Atau tinggal di mana? Yuk sekalian ngopi-ngopi. Janjian. Jadi ketika dia sudah tanda kutip ini kan umpan nih ya. Dia udah nyari umpan nih, tarik umpannya. Janjian malam ini atau besok. Biar dia makin ngejar ya. Biar dia makin jadi penasaran. Penasaran. Karena kalau misalnya psikologinya, kalau misalnya kita tuh cecer, dia merasa ada nggak beres nih. Tapi kebanyakan kejebak itu ya. Teman-teman saya sendiri kadang gitu kan. Langsung wow. Nah iya, itu membuat orang jadi defense. Akhirnya dia Defense, ya. menghilang gitu kan. Menghilang karena dia merasa, wah ini Prospek. kok kayaknya gue mau dimakan nih. Ngerti ya? Jadi kita tunda dulu. Sorry, oke. Nanti gue ceritain ya. Sorry, gue lagi agak sibuk nih ya kan. Lanjut malam boleh. Lu malam sempet jam berapa? Jam 7 sempet. Kalau misalnya teman kenal, udah lama gak ketemu gitu ya, pandemi 2 tahun gak ketemu. Ini udah mau endemi nih, kita sekalian ngopi yuk. Gitu misalnya. Di tempat sini mau nggak sekalian gitu. Sekarang kita ngobrolin bisnis ya kan, Kang Tau atau bisnis gitu ya kan. Cari cuan nih kita gitu ya kan. Ngobrol-ngobrol biar lebih enak ketemu langsung. Nah, janjian. Mengundang. Pas janjian langsung presentasi. Gitu, Pak. Mainkan emosi. Iya, satu hari kalau satu dua orang presentasi. Iya. 1 bulan tuh 60 loh. Masa sih nggak closing? Iya. Masa sih nggak MS nggak perlu jual motor kok. Iya kan? MS nggak perlu jual motor, Pak. 968. Nggak perlu gede mobil, nggak Iya. perlu jual sertifikat rumah, nggak Benar. perlu kayak gitu-gitu. Perlu jual tanah. Nggak perlu. Wih, apa nih? Pesan makan ya kalian? Ya, lapar. Oh, lapar siap. Makan, Pak. Makan. Ayo. Iya. Pesan apa, Plan? Atau nanti aja lah makannya. Makan aja sambil aja. Nanti aja lah. Ini aja dulu. Nggak apa-apa, sambil Pokoknya aja. saya sambil pesan. Karena kita Sambil lagi makan. ngopi nih, lagi ngopi. Enggak apa-apa, David mau sambil pesan ya? Enggak, saya udah di hotel sarapan. Oh, udah sarapan. Sarapan Aja dikit. dulu lah. Apa? Nanti dingin makan aja santai. Kan ngobrol ini. Tapi rekamannya matiin dulu, jadi biar gak Oh itu. iya, lupa. 5 pertemuan, ya kan? 5 pertemuan dengan seluruh tim boleh gitu. Saya akan ajarin dari paling awal. Siap. Tahapan ini ya. Isi modul itu semuanya gitu. Jadi setiap checklistnya, jelasnya gimana saya akan bahas gitu. Nanti bisa direkam, ya kan? Bisa di sukses hari ini, ya kan? Dari 0 tukang jahit. Apakah tetap jadi tukang jahit? Ganti profesi. Iya. Ahmad Saroni, ya kan? Dulunya supir, Iya. ya kan? Apa tetap supir jadi sukses? Ganti profesi. Kenapa? Ganti kendaraan. Iya. Maka mesti ada kendaraan yang tepat buat sukses gitu. Karena tidak semua profesi bisa sukses. Iya. Tapi bukan artinya profesi itu tidak baik ya. Iya. Ya menghasilkan uang bisa menafkahi keluarga kan suatu hal yang Iya. sangat baik. Tapi kalau bicara mau perubahan hidup ya nggak bisa. Ibarat dari Tasik ke Jogja kalau jalan kaki apa nggak setengah mati? Bisa nggak ya bisa-bisa aja. Bisa Tapi aja. waduh. Dan ada beberapa tujuan yang nggak mungkin dari Tasik. Ya. Contoh kalau mau ke Maluku bisa nggak dari Tasik ke Maluku? Jalan kaki. Nggak mungkin itu, Pak. Mungkin. Betul ya? Iya. Nggak mungkin bisa gitu karena ada hal-hal yang di luar batas gitu. Iya. Kayak contoh jadi misalnya tukang sapu jalan ya, kalau hidup bisa mencapai tujuan hidup bisa, tapi kalau mencapai tujuan beli Mercedes ya tidak mungkin Iya. nanti ya. Jadi ada beberapa tujuan yang tidak bisa dicapai dengan kendaraan kaki. Ketika mau lebih bagus ya ganti kendaraannya mobil. Bahkan kalau nyampe Maluku mobil pun udah susah. Iya. Ya gimana tuh? Iya kan? Mesti apa? Mesti pesawat terbang. Atau kombinasi sama kapal laut. Ya itu pun lama. Kalau pesawat terbang cepat. Apalagi mau bicara Eropa, udah tidak mungkin dah lu nggak naik pesawat. Iya, dong, ngerti maksudnya? Nangkep ya point Iya. of view-nya ya. Iya. Intinya ada beberapa tujuan yang memang tidak bisa dicapai dengan semua kendaraan. Semua kendaraan. Tapi kalau cuma dari Tasik mau ke mungkin ke mana Cirebon gitu, Iya. naik sepeda bisa, Bisa. walaupun capek, Iya. tapi bisa. Mm-mm. Ya, kayak misal kerja karyawan biasa gitu ya, mau kumpulin beli motor bisa, capek, motor cicil 3 tahun gitu misalnya kan bisa.
Beli mobil, bisa nggak? Bisa. Wah, ngap. Hidupnya irit sekali. Iya dong. Bener nggak? Benar. Bisa nyampe tujuan beli mobil yang 60-70 juta bisa, tapi irit sekali hidupnya dan mungkin kumpul tabung-tabung gitu. Ya ibarat tadi mau ke Cirebon dan kaki bisa, tapi ya buset dah ya kan. Gempor gitu ya kan. Nah sama, ngerti ya? Jadi makanya kendaraan nggak mesti punya, tapi kendaraan mesti tahu cara kendaraannya. Itulah teknis, itulah kenapa dibuat modul-modul yang tadi saya bilang. Yeah. Setelah itu adalah nomor 2 adalah punya impian atau semangat. Kenapa tadi? Ini hubungan harapan tadi yang saya bilang. Harapan. Kalau aku punya harapan, semangat ya. Ya kan? Aku punya harapan, berani dia. Fight dia, nekat dia. Jual mobil, bahkan kalau orang lihat harapan, berani loh. Nggak pulang-pulang. Kerja di kapal tuh orang gila itu. Benar. Emang gaji gede, tapi segede apa sih sebetulnya? Iya. Tapi mereka nggak pulang-pulang sampai setahun. Kenapa bisa begitu? Lihat harapan. Oh gue kerja gaji selama ini 3 juta. Di kapal 20 juta. Ya udah di kapal deh. Nggak ketemu anak istri, kangen nggak? Kangen. Tapi ya udah kita kubur tuh perasaan demi apa? Demi harapan untuk hidup lebih baik. Iya. Gitu. Makanya butuh semangat impian. Untuk bisa apa? Untuk bisa konsisten. Untuk bisa semangat, kok punya tujuan. Setelah itu butuh ketiga, konsisten. Bagaimana konsisten? Menyadari impian itu bisa jadi kenyataan. Caranya, terus lihat impian. Makanya penting punya buku impian, penting untuk tempel impian di tempat-tempat kita bisa lihat. Saya dulu pas saya masih ngontrak, saya mau beli mobil, saya punya tabungan, saya tempel tuh. Saya print gak cuma satu. Tempel di tempat-tempat yang sering saya lihat, dan setiap kali saya lihat saya doain. Setiap kali saya doain. Doanya bukan doa yang literally doa ya, tapi doa yang bergumam. Nanti ya kan kata-kata doa ya. Bergumam begini. Saya dulu setiap kali lihat, sampai hari ini, ketika saya hari ini punya impian-impian yang saya update, saya tempel ya. Yang kemarin kalau saya lupa meeting sama siapa, saya kasih lihat di rumah saya tuh ada satu kayak yang bisa ditempel-tempel pakai jarum itu loh. Apa namanya, pokoknya kayak satu gede gitu yang biasa orang bikin buat to do list, buat jadwal. Saya di kantor tuh ada tuh suka kayak gitu tuh. Ya pokoknya yang buat ditempel. Fotokopi yang di fotokopi bukan ya? Iya, di fotokopi juga ada. Styrofoam gitu. Kayak styrofoam, coba nggak styrofoam. Jadi bisa ditempel pakai jarum. Yeah. Ada checklistnya gitu. Karena saya tempel taruh di situ, dan itu di samping tempat tidur saya itu impian saya semua. Saya tulis, saya gambar. Terus saya tulis, saya gambar, saya lihat ya kan. Saya auto bergumam dalam hati, auto berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya pengen banget nih capai ini ya kan. Dan saya selalu doakan untuk pantaskan saya, mampukan saya. Ketika kita berdoa pantaskan saya, mampukan saya, kita akan jadi auto sadar untuk kita tidak main-main, untuk kita bisa konsisten. Coba kalau doa, Tuhan pantaskan saya, kata-kata itu ada powernya gak? Saya sih merasa ada power ketika saya bilang Tuhan pantaskan saya jadi merasa, oh saya mesti berusaha untuk supaya saya bisa pantas. Berarti kan berjuang, itu akan bikin konsisten. Gitu. Seperti itu. Jadi 3 itu aja. Tahu caranya, kendaraannya tepat dan tahu caranya, semangat, punya harapan untuk perubahan hidup, dan konsisten. Dengan cara liatin impian kita dan doakan, minta Tuhan untuk memantaskan diri kita. Paksa diri kita supaya bisa pantas. Memantaskan diri. 3 ini terus lakukan. Saya belajar dari Butari. Kalau kalian tahu Butari ya, di Medan itu orang yang sangat tidak punya bakat dan kemampuan buat public speaking, buat ngomong, itu nggak punya. Saya tahu banget tuh orang ngomong gelagapan, sampai hari ini mungkin masih begitu. Kalau kalian denger pidatonya dia, ya speechnya dia, public speakingnya, ya kan, itu masih berantakan, masih lompat-lompat, masih kacau. Butari, tapi income-nya 400 juta itu sebulan itu. Ya, kok bisa? Ini bener banget. Ini kejadian nyata gitu. Saya kan uploadnya. Dia sering banget gini. Plan, besok gue mau meeting sama tim ini. Ngomong apa ya? Saya ngomong, direkam kan, dicatat. Dan dia ulang. Dia masih ada tuh catatan-catatan dia yang apa yang ngomongin. Rekamannya masih ada semua. Dia suka rasa timnya. Ini yang saya lakukan. Saya bukan orang pinter, tapi saya punya apa yang pinter. Ya, saya contek aja. Saya contek, dan dia contek persis contek begitu. Dia hafalin.
Nanti gak? Dan kalau yang saya sampaikan, teman-teman ulangi lagi persis apa yang saya sampaikan. Jadi keren nggak kata-katanya? Iya. Walaupun mungkin pertama muncul dari mulut saya gitu. Iya. Dan ada yang tahu nggak? Timnya Pak Irsan Pak Irsan ngomongin yang persis yang saya ngomongin nih. Udah apal nih Pak Irsan yang saya ngomongin misalnya gitu. Timnya baru. Tahu nggak itu contek dari saya? Enggak ada. Nggak tahu. Lihatnya, wah gila. Irsan ini mantep betul. Keren. Betul ya? Nah itulah seninya di bisnis ini. Iya benar. Pengulangan. Nyontek aja nggak apa-apa gitu. Saya kadang-kadang juga kalau pas lagi ada kadang-kadang gitu ya, pas lagi sharing testimoni gitu ya, leader dari bawah udah yang saya bukan pegangan saya gitu ya, pas dia ngomong ini kata-kata gua nih ya kan. Tapi artinya jalan duplikasinya. Tapi bagus juga ya dia. Tapi jalan duplikasinya dan bagus. Iya. Gitu. Itu artinya bagus. Itu justru yang saya pengen gitu. Iya. Dan teman-teman nyontek aja, nggak usah nanti orang tahu gimana saya ini kata-katanya Pak David nih, kata Pak Mitchell nih, nggak paham, nggak mungkin tahu dari mana. Iya. Gitu. Itu namanya duplikasi. Gitu Pak. Makan. Iya. Siap. Makan dulu aja. Kalian belum makan dari semalam kan? Mesti nyetir kan? Kalau kita nekat tabrakan. Mesti belajar nyetirnya, betul ya. Jadi si yang sukses tuh punya kendaraannya dan tahu cara nyetir kendaraan itu menuju sukses. Ya kalau kita orang sukses yang secara sukses ya yang dia dari nol gitu ya. Contoh kayak Pak Warman dulu tukang jahit. Sukses hari ini ya kan, dari nol tukang jahit. Apakah tetap jadi tukang jahit? Ganti profesi. Iya. Ahmad Saroni ya kan, dulunya supir. Ya kan? Apa tetap supir jadi sukses? Ganti profesi. Kenapa? Ganti kendaraan. Iya. Maka mesti ada kendaraan yang tepat buat sukses gitu. Karena tidak semua profesi bisa sukses. Iya. Tapi bukan artinya profesi itu tidak baik ya. Iya. Ya menghasilkan uang bisa menafkahi keluarga kan suatu hal yang sangat baik. Tapi kalau bicara mau perubahan hidup ya nggak bisa. Ibarat dari Tasik ke Jogja kalau jalan kaki apa nggak setengah mati? Bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Tapi waduh. Dan ada beberapa tujuan yang nggak mungkin dari Tasik. Contoh kalau mau ke Maluku bisa nggak dari Tasik ke Maluku? Jalan kaki. Nggak mungkin itu Pak. Betul ya? Nggak mungkin bisa gitu, karena ada hal-hal yang di luar batas gitu. Kayak contoh, jadi misalnya tukang sapu jalan ya, kalau hidup bisa mencapai tujuan hidup bisa, tapi kalau mencapai tujuan beli Mercedes ya tidak mungkin. Betul. Nanti ya, jadi ada beberapa tujuan yang tidak bisa dicapai dengan kendaraan kaki. Ketika mau lebih bagus ya ganti kendaraannya mobil. Bahkan kalau nyampe Maluku mobil itu udah susah. Ya gimana tuh? Ya kan? Mesti apa? Mesti pesawat terbang. Atau kombinasi sama kapal laut. Ya itu kan lama. Kalau pesawat terbang cepat. Apalagi mau bicara Eropa, udah tidak mungkin dah lu nggak pakai pesawat. Iya dong, ngerti maksudnya? Nangkep ya point of view-nya ya. Intinya ada beberapa tujuan yang memang tidak bisa dicapai dengan semua kendaraan. Tapi kalau cuma dari Tasik mau ke mungkin ke mana, Cirebon gitu, naik sepeda bisa, walaupun capek, tapi bisa. Ya, kayak misal kerja karyawan biasa gitu ya, mau kumpulin beli motor bisa, capek, motor cicil 3 tahun gitu misalnya kan, bisa. Beli mobil bisa gak? Bisa, wah ngap, hidupnya irit sekali. Iya dong. Bener gak? Bener. Bisa nyampe tujuan beli mobil yang 60-70 juta bisa, tapi irit sekali hidupnya dan mungkin kumpul tabung-tabung gitu. Ya ibarat tadi mau ke Cirebon dan kaki bisa, tapi ya buset dah ya kan. Gempor gitu ya kan. Nah sama, ngerti ya? Jadi makanya kendaraan nggak mesti punya, tapi kendaraan mesti tahu cara kendaraannya. Itulah teknis, itulah kenapa dibuat modul-modul yang tadi saya bilang. Setelah itu adalah nomor 2 adalah punya impian atau semangat. Kenapa tadi? Ini hubungan harapan tadi yang saya bilang. Harapan. Kalau kamu punya harapan, semangat ya. Ya kan? Kalau punya harapan, berani dia. Fight dia, nekat dia. Jual mobil, bahkan kalau orang lihat harapan, berani loh. Nggak pulang-pulang. Kerja di kapal tuh orang gila itu, Pak. Iya. Emang gaji gede, tapi segede apa sih sebetulnya? Iya. Tapi mereka nggak pulang-pulang sampai setahun. Kenapa bisa begitu? Lihat harapan. Oh gue kerja gaji selama ini 3 juta. Di kapal 20 juta.
ya udah di kapal deh, nggak ketemu anak istri, kangen nggak? Kangen. Tapi ya udah kita kubur tuh perasaan demi apa? Demi harapan hidup lebih baik. Gitu. Makanya butuh semangat impian. Untuk bisa apa? Untuk bisa konsisten. Untuk bisa semangat, kok punya tujuan. Setelah itu butuh ketiga, konsisten. Bagaimana konsisten? Menyadari impian itu bisa jadi kenyataan. Caranya terus lihat impian. Makanya penting punya buku impian, penting untuk tempel impian di tempat-tempat kita bisa lihat. Saya dulu pas rumah saya masih ngontrak, saya mau beli mobil, saya punya tabungan, saya tempel tuh. Saya print gak cuma satu. Tempel di tempat-tempat yang sering saya lihat, dan setiap kali saya lihat saya doain. Setiap kali saya doain. Doanya bukan doa yang literally doa ya, tapi doa yang bergumam. Jadi kan kata-kata doa ya. Bergumam begini. Saya tuh setiap kali lihat, sampai hari ini, ketika saya hari ini punya impian-impian yang saya update, saya tempel ya. Yang kemarin kalau saya lupa meeting sama siapa, saya kasih lihat di rumah saya tuh ada satu kayak yang bisa ditempel-tempel pakai jarum itu loh. Apa namanya? Pokoknya kayak satu gede gitu. Yang biasa orang bikin buat to-do list, buat jadwal. Saya di kantor tuh ada tuh suka kayak gitu tuh. Ini apa? Ya pokoknya yang buat Di fotokopi bukan ya? Iya, di fotokopi ada. Styrofoam gitu. Kayak styrofoam, itu bukan styrofoam. Jadi bisa ditempel pakai jarum. Ada checklistnya gitu ya. Karena saya tempel taruh di situ, dan itu di samping tempat tidur saya itu impian saya semua. Saya tulis, saya gambar. Dan setelah saya tulis, saya gambar, saya lihat ya kan. Saya auto bergumul hati, auto berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya pengen banget nih capai ini. Ya. Dan saya selalu doakan untuk pantaskan saya, mampukan saya. Ketika kita berdoa pantaskan saya, mampukan saya, kita akan jadi auto sadar untuk kita tidak main-main, untuk kita bisa konsisten. Coba kalau doa, Tuhan pantaskan saya, kata-kata itu ada powernya gak? Saya sih merasa ada powernya ketika saya bilang Tuhan pantaskan saya jadi merasa, oh saya mesti berusaha tuh supaya saya bisa pantas. Berarti kan berjuang, itu akan bikin konsisten. Gitu. Seperti itu. Jadi 3 itu aja. Tahu caranya, kendaraannya tepat dan tahu caranya, semangat, punya harapan untuk perubahan hidup, dan konsisten. Dengan cara liatin impian kita dan doakan, minta Tuhan untuk memantaskan diri kita. Paksa diri kita supaya bisa pantas. Memantaskan diri. 3 ini terus lakukan, 2-3 tahun garansi perubahan hidup. Garansi. Gitu. Teknis ini salah satu tadi yang saya bilang, setiap hari tambah teman baru. Setiap hari tambah kontak baru melalui WA, melalui ketemu langsung, ya kan, bikin konten, jualan, rekrut, cerita, duplikasi. Itu mah gampang, ini bisnis tuh nggak susah. Yang terpenting konsistennya. Konsisten. Dan tadi selain konsisten, tahu caranya. Terus diupdate. Gitu. Makanya nanti coba diatur aja Pak, boleh seminggu sekali, ya kan? Selama 5 kali pertemuan aja, nggak usah lama-lama. Saya bahas tuntas tuh semua yang di checklist tadi itu. Di awal semua peserta aja ya, maksudnya semua member. Semua member, tapi harus ikut sampai 5 kali. Dan di tengah-tengah nggak boleh ada yang masuk baru, karena itu kan kayak kurikulum kan. Kan kurikulum juga nggak mungkin kan sekolah. Oke, 1 semester nih, bulan September ada murid baru masuk, kan nggak bisa. Mau masuk tunggu Juni. Jadi bikin sampai tuntas, sampai selesai dulu, baru nanti yang buka baru lagi. Kalian terusin. Kan kalian sudah hafal kan, sudah tahu kan. Kalian terusin lagi. Gitu. Jadi 5 kelas. 5 minggu gitu. 5 minggu, tapi tadi mau ikut harus sampai selesai. Kalau misalnya di minggu kedua saya closing Pak CP nih bagus nih, ya kan. Ya udah, kalian yang bawain lah, kan nggak bisa saya yang bawain. Betul. Sama kan. Gitu. Karena gini, karena sebetulnya ya, saya belajar dari Butari. Kalau kalian tahu Butari ya, di Medan itu orang yang sangat tidak punya bakat dan kemampuan buat public speaking, buat ngomong, itu nggak punya. Saya tahu banget tuh orang ngomong gelagapan, sampai hari ini mungkin masih begitu. Kalau kalian denger pidatonya dia, ya speechnya dia, public speakingnya, ya kan, itu masih berantakan, masih lompat-lompat, masih kacau. Butari, tapi income-nya 400 juta itu sebulan itu. Ya, kok bisa? Ini bener banget. Ini kejadian nyata gitu. Saya kan uploadnya. Dia sering banget gini, Plan, besok gue mau meeting sama tim ini. Ngomong apa ya? Saya ngomong,
dia rekam kan, dicatat. Dan dia ulang. Dia masih ada tuh catatan dia yang apa yang ngomongin. Rekamannya masih ada semua. Dia suka rasa timnya, ini yang saya lakukan. Saya bukan orang pintar, tapi saya punya upline yang pintar. Ya. Jadi saya contek aja. Saya contek, dan dia contek persis contek begitu. Dia hafalin. Nanti, dan kalau yang saya sampaikan, teman-teman ulangi lagi persis apa yang saya sampaikan. Jadi keren nggak kata-katanya? Iya. Walaupun mungkin pertama muncul dari mulut saya gitu. Iya. Dan ada yang tahu nggak? Timnya Pak Irsan Pak Irsan ngomongin yang persis yang saya omongin nih. Udah apal nih Pak Irsan yang saya omongin misalnya gitu. Timnya baru. Tahu nggak itu contek dari Daripada saya? enggak Tahu. Enggak. Ya. Lihatnya gila, Irsan ini mantep betul. Keren. Betul ya? Nah itu seninya di bisnis ini. Iya benar. Pengulangan. Nyontek aja nggak apa-apa gitu. Saya kadang-kadang juga kalau pas lagi ada kadang-kadang gitu ya, pas lagi sharing testimoni gitu ya, leader dari bawah udah yang saya bukan pegangan saya gitu ya, pas dia ngomong ini kata-kata gua nih ya kan. Tapi akhirnya jalan duplikasinya. Tapi bagus juga ya dia. Tapi jalan duplikasinya dan bagus. Iya. Itu artinya bagus. Itu justru yang saya pengen gitu. Iya. Dan teman-teman nyontek aja, nggak usah nanti orang tahu gimana saya ini kata-katanya Pak David nih, kata Pak Mitchell nih, nggak mungkin tahu tuh dari mana. Iya. Gitu. Itu namanya duplikasi. Gitu Pak. Makan. Iya. Makan dulu aja. Kalian gua makan dari semalam kan? Oh iya. Wah. Ini kemat juga kan? Iya. Jangan kamu kebalik, kamu masih muda tapi tua. Karena kita bicara definisi menikmati. Iya. Itu akan lebih enak kalau punya duit banyak. Betul. Ya kan? Betul pisan. Menikmati nih ya kan, oke, menikmati senja gitu ceritanya gitu ya. Lebih nikmat kalau bisa menikmati senja di hotel bintang 5 mungkin. Sheraton. Sheraton bintang 5 Pak. Bintang 5. Tapi kalau lihat dari luar, dari pinggir jalan enggak ini ya. Oh dia kayak resort Pak judulnya, bukan kayak kayak mewah gitu. Bagus, anak hotelnya bagus. Barusan lihat di Traveloka. Iya. Dan lagi murah kan? Berapa tuh? Kota Nggak sampai saya. 900. Ya, Barusan lihat 800-an. Oh, 800-an kemarin. Barusan 900. Saya emang senang coba-coba. Kasih reward ke diri sendiri. Udah kerja keras gitu kan, jadi biar bisa menikmati. Mantap. Lebih enak mana menikmati? Nih kan? Cuma nongkrong-nongkrong sama teman-teman ya kan, yang mohon maaf yang tidak punya visi, tidak punya impian. Senang nggak? Senang. Tapi ya senang nggak? Ya nggak bohong ya. Saya kuliah teknik. Teman di teknik itu susah semua. Saya juga nggak tahu kenapa tuh. Bener, saya juga bingung. Itu teman-teman saya rata-rata naik motor dulunya ya, naik angkot. Makanya di warteg main apa karambol. Aha. Nah, teknik sipil. Kuliah padahal. Ini susah semua juga gitu. Nggak tahu kenapa, bingung juga saya. Ya. Setiap hari nongkrong ya kan, godain cewek arsitek. Ya arsitek kan beda selantai doang tuh sama kita sipil ya kan. Terus saya menyadari kalau saya terus main sama dia dulu pas kuliah, ya susahnya nggak susah banget ya, tapi bukan yang ke kampus kayak bawa mobil gitu, enggak. Susahnya mungkin bisa kuliah gitu ya kan, tapi bukannya orang kaya gitu. Saya mikir kalau saya mulai pas saya kuliah kan, tapi kalau saya terus main sama mereka, ya ujungnya begitu gitu. Ya. Udah bisa kebaca gitu. Tapi kalau saya mungkin kehilangan masa muda, saya terus pegang kata-kata, saya akan menikmati masa depan saya tidak seperti mereka menikmati masa depan mereka. Dan terbukti hari ini, bukan gimana ya, tapi jauh gitu kalau banding sama nasibnya teman-teman saya yang satu angkatan, jauh. Dan mereka yang bilang saya jadi hoki. Ya saya bilang ya amin, emang saya hoki gitu. Hoki pilihan. Hoki itu bisa dibuat Pak. Kalau kita makin sering berusaha makin bisa hoki. Tapi tadi ya, berusahanya di kendaraan tepat dan dengan cara yang tepat. Nah cara ini yang kadang-kadang mereka tuh nggak update. Ini yang mesti belajar. Orang kalau cuma punya semangat, konsisten di HWI belum tuh sukses karena belum tuh caranya bener. Ya. Makanya itu yang tadi saya bilang Abah, kapan mau setiap hari apa? Misalnya Senin, boleh, tapi jangan Senin ini ya. Senin ini saya masih di sini gitu.
Satu pertemuan 1 sampai 2 jam. Bikin 5 pertemuan setiap minggu. Siap. Di Zoom aja, di Zoom. Berarti satu Ya. pertemuan cuma di minggu itu aja ya? Iya, Senin. Nah, nanti di sana mau nanya jawab silakan semua bebas. Siap. Di Tentang sini sampai teknik. kapan? Hah? Di sini sampai kapan? Sampai tanggal 15 saya. Oh, sampai tanggal 15. 15. Ya paling minggu depan ya. Minggu depan. Minggu depannya iya. Iya. Ini kan Sabtu, Minggu, Senin depannya. Ya. Iya. Senin malam. Kalau mau jam 8 boleh. Jam 8 malam. Jadi mungkin udah Berarti kalau setiap Senin berarti 5 Senin ya. Perlu 5 Senin gitu kan. 5 Senin. Jadi Untuk satu kelas itu kan. ya, sebenarnya kalau misalnya kita belum bahas topik leadership, kan tuh ada topik leadership ya. Iya. Pembinaan tim 4 minggu cukup. Oh, 4 Senin. Jadi kita skip dulu topik yang leadership Leadership. cuma 1 bulan. 1 bulan. 4 Senin. Itu kalau dilakuin fokus nyimak nggak zaman bisa. Dan minimal kalian dulu nih leader-leader teman-teman yang khatam dulu nih ilmu ini. Hafal mati gitu. Ya. Siap. Berarti nanti kita bikin untuk kelas yang awal ini dipilih ya. Semuanya boleh. Sebenarnya boleh. Semua boleh. Jadi kan siapa tahu mereka Cuma pengen harus belajar tamat, langsung harus sama tamat saya. ya, Pak ya. Harus tamat. Kalaupun nggak tamat boleh, tapi jangan masuk lagi tengah-tengah. Ya. Minggu 1 ikut, 2 enggak, 3 ikut nggak boleh. 1 ikut, 2 enggak udah. Oke. Jadi bisa di absen ya? Di absen. Nanti linknya bisa dikasih. Kan saya kasih link ke PowerPoint pasti kan. Ya. Nanti tinggal atur aja linknya supaya disiplin juga tuh. Sip, sip. Ya saya nggak bakal ngecek. Ya kan? Kita kan bukan sekolah. Tapi ya biar tadi biasakan disiplin dan menghargai supaya bisa Pagi yang ngecek aja. Ya kitanya yang Iya, harus ngecek lebih kan. ini ya. Jadi supaya tadi mungkin ada orang baru belajar langsung sama saya kan boleh juga. Iya. Jangan dibatasin gitu kan. Siap. Cuma yang harus pasti adalah teman-teman yang sudah pol ke atas supaya tekniknya update. Tekniknya update. Kayak bawa mobil apa? Kalau dia bawa mobil tahun 2005, saya yakin hari ini nggak bisa bawa mobil. Udah lain semua tombolnya, Pak. Ya, kan? Ya. Kunci aja sekarang mana yang nggak start engine? Iya, betul, betul. Kalau dia masih zaman kunci zaman dulu, bahkan sekarang ada banyak mobil yang rem tangannya nggak tarik gini loh, pencet. Kalau dia nggak belajar, mana bisa bawa mobil lagi? Ya. Tahun 99 jagoan nyetir, hari ini belum bisa nyetir. Sebenarnya remnya dikocok kalau Makanya kayak kereta Iya. di sini berhenti di sana. Dan banyak yang biasa pakai manual, kasih matic pada nggak bisa, bilangnya nggak bisa. jadi maksudnya itulah kenapa kita mesti terus update. Iya. Dan pertanyaan kemarin siapa Palura nanya ya, saya masih jualan nggak, masih rekrut nggak? Ya, ya. Saya masih lah. Kalau nggak saya nggak update ilmunya. Ya. Cuman porsinya ya. Yang Porsinya, karena saya banyak tim yang saya bina, tapi tetap mesti update jualan supaya saya ngerti. Karena algoritma beda-beda saat ini. Nggak bisa sama lagi. Kalau kita terus sama, nggak bertumbuh. Itu udah habis makanan. Bisa? Wah, enggak. Sayang itu enggak. 28 itu 28 kanan. Masa dari 28 nggak ada 5 yang jalan? Iya. Ya. Kan logikanya gitu kan. Iya. Makanya jangan jualin produk MS. Demi Bali, jual itu jadi udah salah kaprah. Iya. Ada kayak gitu kan? Ada banyak. Ya mau Bali nih ya saya jual barang MS kita jual sendiri gitu. KTP-nya KTP itu asal-asalan. Ya dapat sih Bali, cuma abis dapat Bali dia pusing lagi. Tim gua mana nih? Nggak jalan timnya. Gitu. Jadi yang harus dilakukan jalan aja secara normal ya. Secara normal tapi lebih kencang karena target Bali. Iya. Ini benar-benar Karena beberapa teman kita bahkan ada yang dia mengandalkan skill penjual pribadi untuk kejar MS, KTP-nya nembak segala Nanti macam setelah gitu. dapat Bali, hore Bali ya kan. Abis Bali bisa hilang dia. Dan dia gak punya duit ya? Iya. Karena kalau lebih gede mana? Jualan MS atau jualan produk pada TV? TV lah. TV, hitung aja. MS cuma 150.000 kok. Ya kan? Betul. PV berapa PV-nya itu? Gitu. Jadi jauh lebih gede PV, Pak. Kalau dibandingin Kalau ya. reguler masih Pak. Apa bonus ini Rekrut. kemarin kan ada 20.000. Oh, masih. Oh, masih. Tetap nggak berubah sama. Dan MS ini, ingat loh, tidak ada cashback bagi yang tidak capai. Oh iya. Ya, kalau 20 gitu ya. Ah, ah. Nggak ada. Kalau misalnya sampai setengahnya nggak dapat ya. Oh, nggak ada cashback ya? Kan kalau waktu trip Sebelumnya Korea kan kemarin suka dapat. ada, ya ini nggak ada. Jadi jangan sampai ntar udah jual-jual MS, pasarnya 20, 8 stok. Di Bali
nggak happy ya. Iya, nggak ada duit. Berarti nanti bisa kelihatan yang happy asli, yang nggak happy stok ya. jangan stok lah. Kita fight Main aja normal lah, ya? kita kerja aja lah. Aku gampang kok, join HWI cuma 1 juta hari ini. Ya, ikut dunia samanan berapa? Balik lagi kasih don. Iya. Sekarang benar-benar banyak korban ya, Bang. Emang ratusan ribu lah. Iya. Ini tadi kenapa bisa banyak? Harapan. Anak-anak muda nih kayak gini 20. Apa nggak pengen ke dunia samanan? Ngeri banget, Pak. Ngeri nggak saya mah ikut tapi DBL aja lah. Bisa mana nanti dibui lagi. Tapi kalau belum tahu itu tipu ya, Iya. jauh, Pak. Iya. Jauh. Ya dong, success story siapapun di Indonesia jauh, Pak, sama dunia samanan Indra Kents. Kan itu juga yang pilot itu. Dia kan jadi afiliator juga kan. Afiliator. Dia lagi diburu juga Nggak ya. ada yang ikutan nggak Pak? Enggak. Nggak ada. Nggak, harusnya enggak atau saya nggak tahu. Wah, curiga ini. ada. Yang saya tahu sih enggak. Tapi kan yang saya nggak tahu. Ya, ya. Dan mereka kalaupun ikut. dasar. Oke, diam aja. Diam aja. Siapa tahu? Siapa tahu? Kan kita nggak tahu ya Pak. Iya. Nggak tahu. Tahu Pak Sandi juga. Iya, siapa tahu? Iya, karena dia nggak bilang ke Apalagi- saya. apalagi Doni kan AA tuh. Bandung. Iya. Sini Pak Uya juga. Siapa tahu dia. Siapa tahu? Nah. Ini Abah, ke Abah dekat. Siapa tahu kan? Oh iya Pak, kalau Bali kan waktu trip sebelumnya kan ada yang beli. Bali ada nggak? Ada, tapi belum tahu detailnya. Oh, misalnya ada member yang gitu kalau nggak nyampe beli aja. Boleh ada, tapi belum tahu detailnya. Jangan beli. Mantap lah kita gaskeun. Dan tadi kalau kalian nanti dari Jawa gitu ya, bikin aja trip bareng gitu kan, naik Ya. darat, Konvoy naik ya? habis aja Pak. Bisa. Berarti targetnya harus banyak. Pak Sandi maunya konvoy. Siap. Konvoy ya boleh. Gitu. Bisa berapa jam sih kau Banyuwangi? Banyuwangi dari Tasik kan kalau tol ya, paling 9 jam. Kemarin 8. Jakarta keluar tol mana Pak? Keluar Kalong ini ke jalur utara ini mah. keluar tol Kesini. mana? Semarang Ya ya. Semarang Solo ya. Semarang Solo. Jangan nyamper Jogja. Yang Jogja Salatiga nggak ya Pak ya? bisa. Salatiga kan? Hah? Keluar Iya, Salatiga. Solo Salatiga, Solo Jogja. Kalau Jogja. Oh, Solo Jogja. Kalau mau jalur darat harus turunnya Banyuwangi. Iya, Banyuwangi ke sana. Habis Banyuwangi Bali langsung. Ya. Jadi nginep semalam Banyuwangi. Itu dihitung itu pasti lebih murah jauh dibanding pesawat. 9 jam, 8-9 jam lah. 8-9 jam. Apa kalau tol tuh nyantai, Iya. enak. Berapa tol kemarin Pak? Jakarta Semarang. Lupa lagi. Pak. Tapi totalnya 400 ribuan. Berapapun udah dibayar kalau Saldonya agak beda aja kurang. Saya mah kalau mau pergi isi saldo. Ya makanya pantaskan. Pantaskan. Dia. Karena kita bukan pengikut Doni Salman. Kita pengikut David TB ya. Ada prosesnya ini. Ada Ya, proses. ya. Prosesnya. Kalau Doni enggak ya kan. Doni enggak. Justru saya tahu Doni sama Indra Kents itu setelah ada kasus ini. Oh, setelah ada kasus. Ya untung. Penipuan. Mungkin kalau tahunnya sebelum ikut juga. Enggak mungkin. Karena jujur, siapa yang nggak tergoda? Iya. Terlalu apa ya? Terlalu dahsyat gitu. Nah, kalau Bapak pribadi nih, sejujurnya ada nggak tergoda? Enggak, karena saya tahu ini nggak bener langsung. Dilihat dari Feeling terlalu cepet, Pak. Tidak normal. selain normal. feeling, Tidak normal. Ya enggak feeling aja, maksudnya. Tidak yang normal. maksudnya kan, oh dikasihnya berapa sekian Tapi persen saya gitu. enggak, saya nggak tahu detailnya. Tapi Oh. saya pernah mencari tahu mereka tuh ngapain. Oh. Saya pernah mencari tahu. Hmm. Ini orang ngapain sih gitu, bisa sekaya itu ngapain? Hmm. Saya dulu pikir Indra Kents itu adalah pemilik Bitcoin dari tahun 2017. Kan 2017 Bitcoin kan Ya. murah kan, harganya kan Murah. naik 10 Sekarang. kali lipat gitu kan. Ya. Kalau itu masih masuk akal. Ternyata enggak. Heeh. Jadi saya cari tahu ini orang ngapain sih gitu. Kalau Doni kan baru-baru ini. Iya. Pertama kali terkenal kan Indra Kents murah banget gitu. Hmm. Terus saya cepat cari tahu ini orang ngapain. Dunia apa yang dikerjain gitu. Saya pikir gimmick nih ya kan, beli Ferrari juga beli Ferrari murah kan. Iya. Gimmick marketing, nggak lama beli Tesla, nggak lama dia kayaknya ini bukan gimmick, beneran kaya nih orang. Masuk Indosiar ya? Iya. Masuk 7 Sultan. Iya. Nah, tapi saya belum tahu itu binomo apa belum tahu.
Tapi curiganya adalah kalau ini kayak begini nggak masuk akal. Terus trading kan dia kan. Trading saya tahu trading, saya tahu juga trading. Saya juga ada lakukan trading tuh. Cuma trading itu kan gak ada yang pasti. Gak ada yang pasti trading itu. Lagi dia bicara trading di forex. Forex itu dunia yang kejam, Pak. Gitu. Jadi kayak enggak lah, nggak masuk akal. Kalau yang robot trading udah jelas saya tahu tuh. Kalau Indra Kens kan bukan robot trading. Ya, bukan. Afiliator ya. Afiliator. Dia ya. mempromosikan situs tanda kutip judi online gitu, cuma berkedok trading. Oh ya, mumpung ketemu bikin pertanyaan atuh buat Ya, Pak ada mau David. nanya lagi nggak? Mau nanya ini Pak. Ya. Nah, suka sekali kalau Pak ya ada gini nih. Untuk kan si tim itu yang nggak mungkin semuanya jalan ya Pak. Pasti. Nah ini untuk ngakalinnya nih, kan dipisah-pisah ya. Tim yang nggak jalan, tim yang suka tuker, seperti itu. Nah kalau untuk jadiin yang kata Pak David itu CP itu Carson, gimana tuh Pak caranya biar? Oke. Mbak, halo. Mbak, minta wedang jahe. Apa nih? Yang kayak tape gini. Enggak, Oh, wedang enggak. jahe serai. Ya, gulai kira aja ya. Gimana tadi, Pak? Jadi ada banyak member nih, ada yang nggak jalan, yang jalan. Bagaimana ngakalinnya supaya mereka jadi CP? Iya. Oke. Jadi kita mesti tahu dulu nih. Sadari bahwa ngapain apa? Oh nggak apa, terus itu aja kalau masih mau makan lapar. Hah? Itu kan masih ada tuh, sayang. Mau diajar? Iya, siapa tahu nanti 1 jam lagi juga lapar. Simpan dulu. Simpan dulu ya. Oke, jadi apa tadi? Oke, jadi kita harus sadari dulu bahwa member itu dari awal dia gabung ada 4 tipe. Pertama ini adalah yang pemakai. Dia gabung cuma pakai produk. Yang kedua ini penjual. Emang dia kalau penjualan tipe-tipenya palu gada dia. Dan biasanya sebelum gabung ya udah jualan. Ya. Biasanya tuh, ya kan. Yang ketiga memang yang tujuannya mau bisnis, memang mau Merubah hidup. Merubah hidup. Memang lihat join how ini karena lihat Pak Warman, lihat Mas Andi, lihat Hani, ya kan. Oh ini bisa berubah hidupnya, dapat duit, dia pengen ini. Yang keempat ini emang yang aneh. Aneh itu artinya join tapi pakai enggak, jual enggak, meeting enggak gitu. Enggak tahu nih, saya juga enggak Tapi ngerti. pas ditanya mau sukses. Enggak. Oh. Aneh ini bukan mau sukses. Jadi saya berapa kali dapet ya kan. Membernya habis join, udah bayar. Saya minta alamat loh buat dikirim produknya, nggak dikasih. Ada yang gitu ya. Ada loh, dikit. Ada juga yang udah dikasih segala macam, habis itu saya di blok. Ada. Aneh gitu ya, nggak tahu mau joinnya apa, tapi join. Yang ini kita nggak usah pusingin ya. Memang ada kayak gitu. Jadi jangan nanya, Pak ini gimana ya, member habis join saya chat nggak dibales. Ya ada kayak gitu emang. Itu ya udah nggak usah diapain. Terima aja gitu lah ya. Ya bersyukur aja toh dia join. Ya. Ya. Iya dong, Betul, kan kita dapat betul. bonus juga, PV-nya masuk, pointernya masuk, bonus rekrut masuk, gitu kan. Yang Ya. penting kan itu. Nah kalau yang nggak ngasih alamat produknya ada, kita minum aja atau gimana? Kalau saya tunda dulu sampai 2-3 bulan, saya sih nggak ambil, saya jual. Oh. Kalau jual saya beli lagi, jadi pastikan stoknya tetap Iya. ada. Jadi saya jadikan buat modal saya. Nah, Karena kalau kita minum, satu hari dia nanya, itu harus ganti loh. ya. Kalau diputar enggak ya? Diputer Minimal enggak udah jadi dong. duit kita bisa kasih lagi. Kita nih. beli lagi. Gitu. Nah jadi yang ini kita nggak usah bahas nih, karena saya juga nggak tahu kenapa. Saya belum menemukan. Biasanya mungkin karena mungkin habis join tiba-tiba suaminya marahin dia, atau mungkin habis join. Saya ada saya juga heran bener. Faktor pribadi lah ya itu Iya. biasanya. Pas chat saya, chatnya mantep dah ya kan. Saya udah zoom sama dia untuk prospek, habis kirim produk, saya chat nggak pernah dibalas sampai hari ini. Pas chat Tuh, oke, Pak David juga ngalamin yang kayak gitu. Di blok malah lagi. ini kejadian ada satu di IG dia bagi Pak, dia japri saya, Pak bersyukur banget saya ketemu IG ini dia bagi. Wih mantep dong. Karena saya udah kepo sama Hawi dari 2 tahun lalu, cuma saya nggak yakin sama teman yang ngajakin saya. Dan bener Pak, ternyata teman saya itu sudah ngajarin Hawi lagi. Saya kepo saya cari tahu ternyata Pak David ini kan top leadernya di Hawi ya dia bagi. Saya mau gabung Pak, langsung gabung. Oke boleh, saya bilang kita zoom ya, saya jelasin. Gabung MS, ya kan? Data semua udah, saya bilang oke minggu depan kita meeting lagi ya. Oke, nggak ada kabar. Saya kasih link, dia nggak bales.
Saya tungguin di meeting 10 menit, dia nggak muncul, udah saya tutup kan meeting Zoom-nya. Saya chat lagi, sibuk ya? Gimana kabarnya, sempet kapan nih? Dibaca doang? Dibaca doang. Aing nggak pernah ngalami. Saya sampai bingung, kenapa gitu ya? Kenapa? Nggak kenapa-napa. Salah kita bukan. Kalau kita nggak tahu apa. Nah, jadi ini kita nggak usah bahas. Ya kalau ketemu tim-tim yang model begini, saya pun nggak tahu kenapa. Nah, kita bisa bahas yang 3 ini. Pemakai. Oke, pemakai produk. Pemakai produk ini ada banyak juga saya gitu. Jadi dia biasa jualnya reguler. Kita suruh, kalau yang kayak gini-gini kita suruh upgrade emang susah banget. Kita suruh meeting susah banget. Tapi kita bisa kasih tahu dia promo produk apa segala macam. Paling kita bisa senggol-senggol dikit, artinya nanti kalau satu hari kamu pengen jualan, pengen dapat duit, boleh ya chat saya. Nanti diajarin ada kelasnya. Sambil aja, kamu sambil pakai, sambil promosi gitu ya kan, jadi branding. Senggol-senggol dikit aja, nggak usah terlalu banyak. Karena orang-orang pemakai ini, saya pernah pemakai ini kita tanda kutip kita gas. Ayo meeting apa, kita kayak paksa ya, semi paksa dia untuk meeting, untuk belajar, untuk cari orang, untuk jualan. Dia malah jadi menghindar. Malas. Ini kelihatan ciri-cirinya dari awal adalah dia memang ya jualnya reguler, dia cocok pakai produk, sekali beli produk biasanya banyak. Itu pas produk banyak kita bilang udah banyak nih MS-nya sekalian, dia nggak mau. Ya. Gitu kan ya, jadi cerita kayak gitu. Ini kita bisa senggol tipis-tipis aja, nggak usah terlalu kita gas. Kalau kita gas dia malah jadi nggak nyaman, dia malah nanti beli produk sama. Sayang. Kita paling bisa ceritain tentang bonus productivity, jualan, sekilas. Dan terus kasih pesan bahwa kalau kamu mau jalanin, cari saya ya. Dua ini penjual ini biasa ciri-ciri dia memang jualan doang, dan dia jual segala macam. Dan dia bahkan sebelum HW udah jualan. Nah, yang ini orang biasa mau meeting, mau belajar. Makasih. Oh iya, makasih. Mau meeting, mau belajar, mau lakukan, cuma dia apa sih? Gula. Oh, gula. Cuma dia kurang fokus karena jualan. Nah, ini gimana follow up-nya? Ini jangan sampai kita terlalu maksa untuk tinggalin bisnis sama dia. Fokus apa? Boleh nggak kita arahkan? Boleh. Tapi jangan terlalu kita paksa, karena dia udah jualan dibandingkan HWI duluan. Ya. Jadi caranya gini, saya selalu buka pikiran. Ini contoh, ini adalah contoh Pak Weli itu dia tipe penjual dulunya. Awalnya ya. Weli. Dia penjual, dia dulunya itu jualan segala macam, dia kan dari bangkrut bisnis, terus dia jualan keripik, dia jualan apa, sampai akhirnya dia fokus bagaimana. Saya tidak pernah larang dia, saya cuma kasih tahu dia untung dan arahin dia pertemuan. Biarlah pertemuan yang buka pikiran dia. Okay? Bukan sama kita ya. Bukan sama kita, kalau kita ngomong personal jadinya. Iya. Cuma kalau pertemuan yang buka pikiran dia, lain, dia terbuka sendiri. Ya, dan dia waktu itu terbuka pikiran ketika saya ajak training ILC di Kediri. ILC. Oh, iya, Dan dia lihat Stefanus Arianto, lihat Siska Andriani. Nah, itu dia terinspirasi, dan dia sejak itu dia mau lebih serius di HWI, dan dia BTC, habis BTC selesai bisnis lama dia fokus HWI. Jadi tipsnya ketemu penjual gini, jangan kita ngomongin. Kalau mau ngomong pun titip pesan sponsor ke upline. Misalnya pas lagi meeting, Jangan upline yang ngomongnya gitu ya. Tapi jangan ngomong langsung ke dia. Bisa tersinggung. Tapi kalau contoh meeting ini kan saya nggak tahu nih masing-masing, mungkin ada yang jualan misalnya. Iya. Saya ngomong tentang fokus, tentang apa gitu kan. Mungkin dia kan mendengar. Iya. Jadi tidak ditujukan untuk satu orang, tapi kita open mind dan bukan kita ngomong langsung ke dia. Karena kalau kita ngomong langsung ke dia bisa tersinggung. Karena orang ini penjual impian nih. CP sebetulnya. Iya. Cuma mindsetnya masih penjual. Bisa di open nggak? Bisa banget. Arahkan dia pertemuan ke pertemuan, di meeting ke meeting. Dan minta pesan sponsor aja. Dan jangan ngomongnya langsung berdua. Ya. Dia akan merasa, lu kan nggak tahu gue butuh duit ini. Lu nggak tahu gitu. Nah itu akan membuat jadi nggak oke gitu. Kan kalau kondisi Pak Weli lagi bangkrut, waktu itu posisinya dia jualan keripik ya kan. Terus saya bilang, lo ngapain jualan keripik? Jualan hawi aja, dia tersinggung pasti. Iya. Dia pasti akan merasa, selama ini gue jualan keripik kok. Hidup gue bisa hidup karena jualan keripik ini gitu. Nah, jangan. Jadi saya open mind waktu itu ada pertemuan, ada meeting, dan kebetulan di meeting itu ada Stefanus Arianto, ada Siska Andriani, dia cerita, dan dia terinspirasi setelah itu BTC dia udah sendiri fokus HWI auto. Nanti ya. Nah, ini kan mau nih tempelin terus. Gitu, tempelin
ngomong tapi jangan kita langsung ngomong. Paling cerita-cerita kisah-kisah sukses, cerita-cerita. Ya. Yang ketiga ini CP. Ya emang dari awal gabung ya cuma hawi doang ya kan, yang memang dia memang niat gabungnya memang untuk dapetin duit, niat gabungnya memang untuk mengubah hidup dia, karena patokan dia adalah orang sukses di HWI. Warman, dia lihat Pak David, lihat Pak Mitchell, Pak Warman ya kan. Pengen kayak gitu. Yang kayak gini nih bagus nih. Ini yang kita cari. Nah, tapi ada juga CP palsu. Gimana aja Ya, Tembak. yang Pak Warman bilang tadi. Mau sukses, tapi tidak mau berproses. Bukan tidak mau, malas berproses. Malas. Itu boleh langsung kita ngomong personal. Ya. langsung aja kan. Langsung, kalau itu langsung, itu nggak usah pusing yang kayak jual tadi. Kalau jual kan lain ya, jual itu kan kita mata pencaharian dia dulu gitu, kita mau sudah fokus, itu kan agak sensitif. Kalau ini enggak, kita langsung bilang aja kayak yang kayak gini-gini kita personalin gitu. Artinya kalau kayak gini gimana handle-nya adalah tadi ada CP beneran, CP palsu. Kelihatannya dari mana? Kelihatannya dari actionnya dia. Kalau CP beneran, dia beneran mau belajar, dia beneran melakukan, habis belajar itu dia praktek. Walaupun masih salah-salah, masih gagal-gagal nggak apa-apa, tapi dia sudah praktek. Karena kan orang butuh proses belajar ya. Dari nggak bisa jadi bisa itu butuh waktu, ya. Apalagi dari nggak bisa jadi jago itu butuh waktu. Nah kita dampingin di prosesnya. Nah yang penting dia berusaha. Itu CP asli. Kalau CP palsu, ngomongnya mau belajar mau tapi pulang dia nggak lakukan. Pulang nggak lakukan. Yang kayak gitu kita ngobrolin berdua. Terus terang. Dan cara ngomongnya adalah saya selalu mulai dengan gini. Maaf ya Pak Iksan. Maaf ya Pak Warman. Boleh gak saya kasih masukan? Ngomong gitu dulu. Supaya dia siap. Oh iya, gimana Pak? Ya, mohon maaf nih ya kan. Saya lihat kamu katanya pengen bantu orang tua kamu. Katanya kamu pengen beli buat susu anak. Kata kamu pengen sukses di usia muda. Kata kamu pengen banggakan orang tua kamu. Kata kamu pengen bikin hidupnya berubah. Bener pengen gak? Tapi kok tindakan kamu tidak seperti itu? Ya kan? Ingat loh, sukses itu bukan cuma ngomong. Betul, omong itu doa. Tapi kan omong doang tidak cukup, harus juga dengan bertindak. Betul ada kata-kata bahwa bahkan Tuhan memberi makan burung-burung di angkasa. Ya kan? Tapi apakah burung itu kalau diam doang di pohon dikasih makan? Terbang juga di hari baru. Iya kan? Betul kan, ada orang ngomong gitu kan, tenang aja, ngapain sih pusing-pusing gitu ya kan? Burungnya dikasih makan kok sama Tuhan. Tapi coba burungnya diem aja di pohon. Dikasih makan nggak? Enggak. Dia mesti terbang mencari makanan dia, berusaha. Tuh. Baru dikasih makan. Jadi kita bilang gitu. Jadi kamu sih usaha. Kenapa sih? Apa masalahnya? Ya. Kalau perlu kita ngomong, tapi sebelum kita ngomong agak keras, maaf dulu. Di awal. Maaf nih ya kan, boleh gak gue kasih masukan? Maaf nih, gue mau ngomong sesuatu mungkin agak menyakitkan, boleh gak? By phone apa gimana? Minimal by phone. Bagus itu langsung. Bagusnya ketemu ya. Tapi paling gak by phone, jangan chatting. Iya, beda ya. Oh, chatting bisa salah paham banyak. Ya. Itu hasilnya terserah gitu ya Pak? Terserah dia. Kalau sudah 2-3 kali kita omongin nggak berubah juga, kalau saya tidak jadikan prioritas lagi. Saya cari yang baru. Walaupun emang pada akhirnya orang itu kabur. Ya biarin. Gak apa-apa ya. Daripada capek. Karena kita bawa waktu, Pak. Ya. Kita juga pengen maju kan. Ya. Jadi kan nggak lucu dalam satu tim ada yang tidur, tapi kita seret. Habis energinya Pak. Yang bagus semua timnya berdiri Pak. Lari sama-sama gitu. Bukan yang satu maunya tidur, yang satu maunya lari. Kita seret Pak. Tapi kita jangan langsung lepas ya. Usaha dulu, ngobrol, private. Apa sih masalahnya? Kenapa sih? Sulitnya di mana? Apa yang terjadi? Ya cerita. Kita bisa buka pikiran kita, kasih motivasi, kita ceritain. Sambil ya, CP-CP ini dan penjual ini mesti kita kasih hasil. Artinya kasih hasil, ajarin yang benar. Supaya dia ada hasil. Karena apa? Apa sih yang bikin orang konsisten? Apa yang bikin orang bertahan, semangat? Hasil. Di awal itu harapan. Habis harapan, coba setahun makan harapan doang. Ya kan? Harapan palsu ya? Palsu jadinya. PHP dong. Nah kalau misalnya dia awal punya harapan, dia semangat,
Habis itu dalam waktu 3 bulan ya Atas. belum bisa beban hidup deh. Tapi hasil udah mulai ada. 500.000, 1 juta. Semangat ya? Semangat. Pasti. Makanya teknik, cara, salah satu juga yang paling penting. Kayak gitu Pak. Kalau orang udah CP, ya dia CP dan dia beneran CP, dia asli, dia tekniknya bener, dia lakukannya dengan cara yang benar, dia semangat, konsisten, ada hasil, perlahan-lahan jenjang karir mungkin awalnya silver, naik gold, naik sapphire, jualannya stabil 1000 poin, rekrutan sebulan 2-3 MS, ya kan? Semangat ya? Semangat. Auto Pak. Gak usah kita apa-apain Pak. Ya. Gak usah kasih motivasi, gak usah ya. Usah. Betul. Kalau ini Pak untuk yang tim penjual nih, Ya, kan itu jualannya emang betul apa palu dada ya. ya. Kalau ada yang apa, produk sama nih, maksudnya MLM juga Ya. produknya. Apa kita ingetin Ingat deh. kalau MLM ya, Ya. kalau produknya MLM. Tapi gini, saya biasa kan nanya dulu gini, Pak, maaf nih Pak ya kan, ini sih masukan aja ya gitu. Tapi kalau Bapak memang pengen bangun karir di HWI, karir ya, kecuali dia cuma jualan. Kalau pengen bangun karir di HWI, ada baiknya Bapak menghindari jual produk MLM. Kenapa? Membingungkan konsumen. Iya dong? Ya. Membingungkan calon konsumen dan calon prospek. Kalau Bapak sambil mau jualan cireng ya boleh dah. Ya apalagi dari dulu jualan kayak Welly jualan kerupuk dari dulu. Iya. Ya udah deh gitu. Itu di HW nggak ada kerupuk gitu ya Iya. kan. Itu kalau Bapak memang berpikir cuma jualan tok, ya lu mau jualan MLM apa juga terserah dah. Tapi kalau Bapak berpikir suatu hari pengen bangun karir, ada baiknya jangan jual produk MLM lain. Bukannya apa ya, bukannya mau halangi rezeki, tapi membuat orang jadi bingung dan seperti tidak profesional. Ya. Coba Bapak ke showroom Honda, tapi ada Hyundai, ada Kia, ada Toyota. Bingung nggak? Gitu. Jadi kita kasih ilustrasi. Tapi kalau di showroom Honda ada jual kopi, boleh? Boleh. Ya silahkan. Ya, benar. Kan lain gitu. Tapi kalau di Honda ada Toyota, ada Kia, ada Hyundai, ada Mazda. Bingung gitu. Lu jual mobil second atau jual mobil baru nih gitu ya kan? Itu Pak. Mantap. Kalau di posisi kita nih, yang memang sudah CP mau serius, boleh gak misal jual makanan, jual apa? Bagi saya sebisa mungkin jangan. Bukannya, kalaupun mau gitu ya, jangan kita. Istri contoh, boleh gak? Silahkan, istrinya beda jalur. Ya. Kecuali istrinya Hawi juga, Teh Hani Hawi juga ya jangan. Kayak Pak Mardian, Vivia, dua-duanya Hawi ya jangan. Tapi kalau Pak Michel, Bu Eta, Boleh. Bu Etanya misalnya mau iseng jualan apa, silahkan. Iya. Ya. Saya dengan istrinya nggak Hawi. Iya. Dia misalnya mau jualan apa gitu ya kan. Tapi yang tadi bukan MLM juga ya. Iya. Kalau istri saya jualan produk yang lain MLM kan gawat juga. Iya kan? Atau yang serupa, jangan. Ya. Kenapa? Karena ini menyangkut namanya kredibilitas. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau jualan jangan. Kita kan jualan HWI, kita sudah branding diri kita. Tapi kalau mau tambah penghasilan misalnya investasi. Boleh gak? Ya boleh banget. Ya. Misalnya mau punya kos-kosan, Iya. mau punya kontrakan, mau punya saham, mau punya kripto, boleh banget, silahkan masing-masing. Cuma yang nggak usah di-sharing, yang kita sharing apa? Ya bisnis kita. Ya. Saya lihat banyak kok orang-orang yang sukses gitu ya, mereka semua punya portofolio investasi. Cuma yang di-sharing di sosial mereka adalah bisnis mereka, wajahnya. Paham ya? Jadi kayak kita gini, kayak saya gitu, boleh gak saya punya bukan bisnis ya, investasi kan dapat duit juga ya? Iya. Boleh banget. Sewa apartemen, investasi saham, boleh banget. Gitu. Malah mesti lah. Iya. Daripada duitnya habisnya. Iya, malah mesti. Daripada tahu di bank doang atau apa gitu ya kan, kita bisa muter, kita bisa lebih
dapat duit lebih banyak boleh banget, mesti malah mesti belajar, tapi kalau punya investasi belajar, tapi bukan untuk kita pamer. Kecuali pamer buat apa? Pamer buat jualan kelas. Kenapa orang pada pamer di sosmed? Untung 100 juta, karena apa? Karena jualan kelas. Ngerti gak? Saya pamer untung 100 juta, mau belajar? Bayar. Saya jualan kelas. Itu lain, brandingnya lain. Kalau saya kan enggak. Saya ada teman saya jago banget jual saham, main sahamnya, jual beli saham jago banget. Saya suka ikutin dia, suka nanya kalau ada sinyal bagi dong. Nggak bikin tuh dia kelas, nggak pernah posting juga keuntungannya. Untung bisa miliaran. Untuk pribadi aja ya. Pribadi dia kasih teman-teman dekat aja, kayak saya kan kenal. Ya. Nih beli ini gitu, saya ikut kadang-kadang ya, kadang menang kadang rugi lah, namanya trading ya. Ya. Tapi dia nggak pernah posting, nggak pernah apa. Karena bagi dia bilang, dia kenapa orang posting? Karena jualan kelas. Dia kalau lu nggak jualan kelas, yang ngapain lu posting? Iya dong. Iya. Kayak semua yang posting itu jualan kelas, kayak Indra, kenapa dia posting? Pamer. Ya, Untuk menarik orang kan tujuannya. Iya, tujuannya menarik orang. Jadi kalau kita mau menarik di HWI ya kita posting HWI. Iya. Branding. Gitu. Oke. Tapi ya kayak istri misalnya gitu. Saya selalu bilang ke saya, lu kalau mau jualan, mau bisnis, pastikan yang jualannya. Kita nggak usah mau bisnis deh. Yang jualannya lebih untung daripada jual HWI. Kalau untungnya cuma 5.000, 7.000, ya mending lu jualan HH Multigrain. Tamel aja ya. Iya, saya bilang gitu kan. Karena kemarin dia sempat, kita kan suka ngobrol ya, kita sering diskusi gitu. Ya. Dia pengen jualan, dia biasanya kan suka jualan. Dia jualan HW juga ada kok, kadang-kadang posting teman-teman pada beli HH siapa pada beli. Pengen jualan. Lagi punya anak nih, baju bayi, mau jual baju bayi. Iya. Boleh, untungnya berapa? 2.000, 3.000. Kita buset, 2.000, 3.000. Per satu baju. Satu. Lu untung 1.000, 2 juta. Bukan nggak bersyukur nih ya kan? Tapi 1.000 piece tuh banyak loh. Iya. Kan 2.000, 3.000 saya bilang. Buset ya kan? Dengan jual HM itu gede deh. Iya juga ya dia bilang gitu. Iya, boleh gak jual? Sebenarnya boleh silahkan. Tapi yang untungnya Lebih gede. lebih gede dong, bener gak? Betul. Ngapain lu jual untung 1.000, 2.000, 3.000? Saya bilang, nggak gitu amat kali saya bilang gitu. Capek iya sama gitu ya. Apa? Iya, capeknya sama Capeknya iya. sama. Pas lu mau jualan properti, boleh dah. Sekali jual properti untung 50 juta. Ya. Boleh, agent gitu kan? Iya. Rekomendasi cerita boleh. Ya jangan dia ada ide itu karena lagi punya anak bayi cewek kan. Ya. Dia suka beli-beli, lucu nih. Sekalian ya. Sekalian. Tapi saya bilang ngapain lu sekalian, lu repot juga mesti foto. Iya. Untungnya 3.000, saya bilang buset. Gitu. Jadi kita diskusi selalu. Boleh enggak? Silakan. Rezeki kan gak hanya di RW. Ya. Cuma ini salah satu kendaraan yang bisa bawa kita sukses. Itu aja. Dan kalau kita mau menjadi profesional di bisnis ini, mau jadi masternya, kita mesti branding. Wajah kita harus HWI banget. Harus ya. Jelas kok ya. Jelas ya? Mantap. Ada jadwalnya. Kalau bagi saya makin detail makin bagus. Makin detail, makin bagus. Ini kayak saya hari ini saya jelas jadwal saya. Saya hari ini jam 8 sampai jam 11 saya janjian sama Pak Arman dan tim. Jam 12 sampai saya ke hotel, saya ke Pak Martian. Jam 4 saya ketemu dengan timnya KWL. Jelas. Jelas. Jadi Lebih detail. Jadi saya tahu gitu. Iya. Jadwal tuh apa saya tahu. Terus nanti jam 4 kan, nanti jam 8 saya ada janjian sama temen nih di Jogja, nggak tahu jadi atau enggak. Ini teman belum pernah kenal, dia katanya mau kenal tahu HWI. Saya bilang kita janji belum. Iya. Mah panas. Mah panas ini mah. Nanti malam. Ya kan? Jadi kita tahu jadwalnya. Ya, ya. Nah kalau kalian hari ini capek nih, ya udah tidur gitu. Istirahat dulu ya. Iya dong, jangan dipaksa lah. Malam nggak tidur gitu, masa terus puasa kita juga nggak konsen. Betul, betul. Tidur mungkin oke, selesai pada jam 11, jam 12 tidur sampai jam 4, mulai jam 5. Iya. Udah habis kita tulis, kita harus berusaha maksimal untuk setia pada jadwal. Jadi tulis dulu jadwalnya, terus kita kerjakan. Kerjakan. Gitu kan. Dan nggak ada alasan ya ketika mengerjakan. Kan karena kan banyak teman-temannya udah nulis jadwal, tapi kebanyakan nggak dikerjakan. Nah, Ya itu kita mesti tadi
Makanya itu bisa diatasi dengan tahu diri. Nah, Itu adalah berhubungan dengan doa tadi saya bilang bahwa setiap kali saya impian saya doa ataskan diri saya Tuhan. Supaya saya bisa mencapai apa yang saya tuju, apa saya tulisin. Pantaskan diri saya. Cara pantaskan diri gimana? Tapi buat jadwal. Ini hari yang saya ketemu timnya Pak Marman, dengar bahasa itu Pak Mardian, jam pas ketemu tim Pak Wali, jam 8 saya terus. Saya kasih jeda-jeda jadwal seperti itu. Kayak kemarin. Saya udah tahu jadwal saya. Saya kenapa bangun jam 4 subuh bangun. Ya, karena jam 10 saya dijanji di Semarang. Jadi di Semarang jam 10. Jam 10 sampai jam 12 saya jadwalnya. Dan saya kenapa set lagi karena saya tahu saya nyetir subuh, saya capek, saya mau refleksi. Saya refleksi kemarin di Jogja, di Semarang. di Semarang. Jam 12 saya refleksi sampai jam 2. Setelah saya makan, kan santai kan? Ya. Saya makan jam 6.30, saya ketemu Pak Bambang. Saya udah tahu jadwalnya. Harusnya jam 8 selesai ketemu timnya yang kemarin BTC. ya, Ternyata siapa ngobrolnya kebablasan. ya. Dan saya pikir juga tim mau BTC kan, Ya. mendingan istirahat Ini supaya istirahat, bisa betul. fokus ke BTC. Gitu. Udah BTC belum? Enggak ada slot. Oh, tadinya Bayar mau udah. BTC. Oh, Ya, udah bayar. udah lah. Nah, Habisan slot. Enggak bisa di slot. nggak apa kan masih ada nanti next. Ya. Jadi sebenarnya ini juga kemarin saya bilang juga ke tim yang di Semarang. Saya bilang, kenapa sih mesti BTC gitu kan? Ini juga salah satu cara ngajakin orang BTC. Ngajakin BTC. Kenapa sih mesti BTC? Saya bilang Anda tidak perlu BTC jika ya, kalau Anda harus BTC kan banyak tuh. Kenapa BTC diulang, Pak? Ya, kenapa Anda perlu BTC? Banyak alasannya. Tapi kalau pertanyaan kita balik, siapa sih yang tidak perlu BTC? Ya, adalah orang-orang yang kalau ditanya, ya, yakin gak sukses? Yakin, dan yakinnya bulat omongan hati pikiran. Ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya, yang menghalangi sukses itu siapa sih? Yang menghalangi sukses itu siapa sih? Diri sendiri. Kadang-kadang orang tua dukung, istri, pasangan dukung, ya kan? Lingkungan dukung, tapi terus juga masih bisa gak ya? Ragu, masih ada malesnya, masih buang waktu, Nyalain orang lain. ya kan? Masih muncul perasaan-perasaan negatif seperti itu. Nah, buangnya gimana? Itu kan dalam diri sendiri, dan itu nggak diomongin biasanya. Bukan yang kita ngomong gitu, kadang-kadang ya yakin pas lagi sini belum tentu. Nah, yang nggak perlu ke BTC kalau yang kata-kata yakinnya, kata-kata semangatnya itu udah bulat, udah fix, nggak hanya di mulut tapi di pikiran dan di hati, nggak usah BTC. Tapi kalau masih belum, berobatnya kemana? BTC. BTC. Dokter jiwa. Iya, berobatnya di BTC. Itu kenapa BTC penting banget? Ya, Karena penyakit ini banyak, Pak. Dan masalah-masalah Indonesia khususnya ya. Ini kan semua orang bilang negara kaya, negara hebat. Yang masalah apa? Sumber daya manusianya. Apa masalahnya? Mentalnya loh. Iya kan? ya. Mentalnya tuh mohon maaf kayak belum mantep gitu. Nah, obatinya kemana? Di BTC. Di sekolah nggak diajarin itu. Iya. Betul. Kecuali kita bisa bilang, saya sudah mantep Pak, lahir batin, pikiran, hati, jiwa, raga. Nah, udah nggak usah BTC, nggak apa-apa. Tapi Gitu, nggak percaya, harus BTC dulu. Nggak ada Pak masalahnya Pak, orang kayak gitu belum. Saya yakin. Yang udah BTC belum tentu kok bulat. Iya. Apalagi nggak BTC. Apalagi nggak BTC. Harus BTC. Apakah orangnya itu maksudnya gini mempengaruhi nggak? Misalkan kan daerah Kupang nih, kalau ada satu bukti orang sukses mereka ikut katanya. Terus? Nah, terus Medan itu mempengaruhi nggak sih ke bisnis kita gitu? Maksudnya pengaruh gimana ya? Maksudnya gini, kan kalau di sana itu orangnya kalau udah ada bukti mereka itu pasti ikut, mereka itu pasti percaya. Beda dengan daerah kita gitu. Ya, terus? Nah, kalau daerah kita saya aja prospek misalkan susah, misalkan di Jawa Barat kan, Jawa Barat ini luas ya. Ya. Tapi kok orangnya itu susah banget untuk diajak bisnis seperti ini. Ya. Apakah daerah
daerah seperti itu misalkan harus ada pembuktian dulu. Misal gini, Kupang, Gimana? Medan, sebelum ada pembuktian emang ada pembuktian? Nggak ada. Ya udah sama. Justru belum jadi bukti jadi bukti. Emang lebih sulit. Memang lebih gampang kalau udah ada bukti, yes. Ya. Jelas dong. Orang kan banyak lihat. Cuma akan banyak juga orang yang tanpa bukti bisa mau. Ya. Dan tuh sebenarnya kalau ngomong bukti kan bukti tidak hanya harus dari daerah tersebut. Ya. Masih ada daerah lain. Ya. Dan HW kan sudah banyak buktinya. Dan memang lebih sulit gak? Iya jelas dong. Lebih gampang kalau ada putra putri daerah yang sukses. Ya. Jelas lebih gampang. Cuma tadi sebut Kupang, sebut Kalimantan, Husna misalnya, sebut Medan. Apakah sebelum mereka mulai udah ada yang sukses? Nggak ada. Dan mereka bisa. Kalau mereka bisa, kalian bisa gak? Bisa. Ya memang lebih sulit, tapi Ya. bisa. Makanya jadilah bukti. Salah satu bukti terdekat apa? Ya Bali ini. Bukti terdekat salah satu. Bukti Bali apa? Mobil. Mobil apa? Rumah. Gitu. Seperti itu, Pak. Gaspol, bukti CA aja barat tuh. Jadi Jabar. Gimana tuh kira-kira dengan pemikiran yang seperti itu? Jadi Balinya nggak dikejar nih. Kalau dulu kan saya Mau Diamond tuh dapat Bali, Pak. Nah, Nyambung soalnya. ya. Kan nggak bisa Diamond sendirian. Hmm. Diamond tuh butuh tim. Kenapa Bali itu mesti dapat? Bukan Balinya. Tapi sebagai bukti bahwa dalam 4 bulan Anda punya tim baru 28 kiri 28 kanan. Ya. Ya kan? Dan dengan 28 tim baru itu akan minimal ketemu 3 sampai 5 CP yang serius sungguh-sungguh gitu. Dari sana bisa terduplikasi lagi. Maka Diamond akan semakin cepat. Gitu. Jadi itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Nyambung ya. Nyambung. Jadi syarat Diamond, Balinya Dan dapat. salah satunya. Harus dapat Salah satunya salah gitu. satu. Gitu. Mungkin kalau Balinya dapat berarti lebih cepat Diamond ya. Kenapa? Karena 4 bulan kan ada Iya. waktu kan. Nah, Kalau Bali nggak dapat mungkin tur lain dapat ya bisa juga, tapi kan berarti tunda lagi karena Tunda lagi. untuk Diamond untuk dapat peringkat kita mesti punya tim. Ini gimana kalau Diamond gak ada tim? iya. Dan artinya kalau 28 MS artinya akan banyak reguler. Betul gak? Iya. Iya dong. Mungkin reguler ada 50, Iya. 28-nya MS kan gitu. Berapanya MS? Ada 78. Asal reguler itu semuanya nggak jalan kan bisa jadi suatu hari upgrade MS. Iya. Kan bisa gitu. Jadi itu sebenarnya sebagai kayak ibarat kalau dari Tasik mau ke Jogja lewat Cirebon gitu. Atau lewat mana? Kota mana yang harus dilewati? Tasik ke Jogja, Yang harus lewat Majenang, Majenang. Jenang, iya. Atau nggak Ya. dari Purwokerto. Semarang mau ke Bali harus lewat Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Mesti gitu. Bisa nggak lu mau ke Bali tanpa lewat Banyuwangi? Bisa aja. Putar. Lampung dulu. Tapi lama. Ke Lampung? Iya. Masa Lampung lewat mana Lampung? Kapal Lewat mana? feri. Gelo ini. Naik kapal feri. Bentar. Beliau belum tahu peta Indonesia. Iya. Nggak nyambung nih, kurang Iya, ya nyambung. malum, Pak. Bener. Kok Lampung nih jadi Iya, Lampung mah iya. ke sono dong, ini kan ke sini. Terjadi kesalahan waktu belajar. Iya. Kurang lulus ya. Ujian nyontek ini. Nah, Dia makanya gabung saya nyontek. masuk KWI. Ya, jadi Iya bener. Saya suka nyontek. Gak Jadi- dites geografi. Emangnya suka nyontek. Jadi intinya harus ada di rel dan itu harus dilalui ya. Karena itu tadi berhubungan. Kalau nggak Bali ya mungkin tur berikutnya. Iya. Ya tetap harus dapetin tur, bukan turnya gitu, tapi Orang. jumlah orang itu menandakan kesehatan jaringan Iya. gitu ya kan. Dan itu yang membawa sebagai kerangka untuk Diamondnya dapat. Iya, Diamondnya dapat. Iya, betul. Jangan makanya demi Bali jual-jual MS itu yang salah. Karena tidak sesuai tujuannya. Tujuannya kan punya 28 tim baru. Jadi ngegasnya di CP ya. Bali ngegasnya di CP, Iya. duplikasi CP. Kasih.